Saudara menikmati hadirat Tuhan? Amin? Yakin apa enggak? Coba lihat wajah kiri kanan gitu ya. Pastikan bahwa kita mengalami hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan begitu kuat ada di tengah-tengah kita. Amin bagi saudara. Dan dia akan melakukan sesuatu. Nah pagi hari ini kita sudah masuk pada minggu yang kedua dari bulan April. Waktu berjalan begitu cepat bagi saudara. Dan sepanjang bulan April ini kita akan banyak sekali merenungkan, belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang satu kata yaitu sacrifice atau pengorbanan berhubungan dengan Jumat Agung, peringatan kematian Yesus dan juga kebangkitannya minggu yang akan datang. Ini akan menjadi satu perenungan yang hebat. Saya berdoa di tengah-tengah doa puasa, saudara menikmati doa puasa? Ya. Saya berdoa supaya kita semua mengalami kasih Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Bukan sekedar saya tahu Yesus berkorban, bukan sekedar saya mendengar cerita, tetapi dalam roh saya sungguh sangat mengalaminya. Sehingga kita mau memberikan kehidupan kita bagi Tuhan. Nah bagi saudara yang kasih dalam Tuhan, minggu kemarin Ko Andi Iskandar sudah menyampaikan tentang bagaimana berkorban tanpa menjadi korban. Ada timbangan yang dikasih lihat minggu lalu ya bahwa antara usaha dan motivasi itu harus seimbang. Kalau usaha terlalu besar, motivasi terlalu kecil itu akan menjadi apa dan lain sebagainya. Minggu lalu sudah disampaikan kalau Bapak Saudara tidak ada di tempat ini minggu kemarin, jangan kehilangan pesan rekamannya karena itu pasti akan melengkapi firman Tuhan sepanjang bulan ini. Nah Bapak Saudara berbicara tentang sacrifice, orang percaya ya dipanggil untuk pikul salib. Masa bukannya Tuhan datang memberikan hidup yang berkelimpahan? No, ya Tuhan Yesus datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Tapi orang percaya jelas di dalam Alkitab dikatakan dipanggil untuk pikul salib. Ada salib yang harus dipikul, ada korban yang harus diberikan untuk bisa melihat diri kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Waktu saya harus menyelaraskan pikiran saya yang mungkin kotor dengan pikiran Yesus yang suci. Waktu saya harus menyelaraskan tindakan saya yang tidak sesuai dengan firman Allah. Waktu saya harus menyelaraskan pilihan-pilihan saya yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu berkorban dan pikul salib untuk kepentingan pertumbuhan karakter kita di dalam Kristus. Tapi di satu sisi yang lain, kita juga dipanggil untuk pikul salib. Supaya terang Yesus bercahaya di dalam kehidupan kita. Supaya orang melihat kehidupan kita dan dia mempermuliakan nama Tuhan. Supaya orang datang dan dia melihat kehidupan kita dan dia berkata aku pengen kenal Tuhannya seperti apa. Supaya orang melihat kehidupan kita dan hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah tujuan-tujuan ini membutuhkan salib yang harus dipikul. Tujuan-tujuan ini membutuhkan harga yang harus dibayar. Dan harganya tidak murah Bapak Saudara. Kita harus berjuang bagaimana bisa melihat orang melihat Yesus. Orang dipulihkan, orang diperdamaikan, orang diampuni dosanya. Supaya dia menerima kasih karunia Allah di dalam kehidupannya saudara. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tidak ada yang lain, yang contoh yang kita bisa lihat. Kecuali Yesus Kristus adalah contoh teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana dia berkorban sehingga orang bisa diselamatkan. Namun kalau kita bilang Yesus itu teladan, contohin Yesus dong. Contohin Yesus dong. Ada beberapa orang bilang begini, kan dia Tuhan pasti dia bisa. Saya kan bukan Tuhan. Ada banyak alasan yang diberikan untuk tidak mau berubah. Dia kan Yesus tentu saja dia bisa. Tapi ada contoh yang lain di dalam Alkitab. Ada begitu banyak contoh tapi pagi ini kita mau lihat satu saja. Ada contoh yang lain, ya, teladan yang lain yang dia adalah 100% manusia berdosa yang diselamatkan, yang dipanggil untuk tujuan bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus dan untuk menyelamatkan kehidupan orang yang lain. Dia adalah Paulus, Bapak Saudara. Paulus adalah orang yang hidup untuk tujuan itu. Pengalaman-pengalaman yang begitu hebat. Saudara, Paulus bayar harga yang sangat mahal. Yang sangat mahal supaya Injil Kerajaan Allah bisa keluar dari Yerusalem. Waktu dia mendapat penglihatan dari Makedonia sementara dia ada di Troas melayani. Dia melihat ada panggilan, ada orang Makedonia di dalam
istrinya memanggil dia dan berkata, kemarilah dan tolong kami, saudara. Dan Paulus mulai melakukan perjalanan misi. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, ada perjalanan misi pertama, perjalanan misi kedua, sampai pada perjalanan misi yang ketiga. Dan dalam perjalanan-perjalanan itu ada banyak harga yang dia bayar. Beberapa minggu ini harga-harga ini selalu disebutkan dari mimbar ini. Apa yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 mulai ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan berarti 39. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, perjalanan yang mana? Perjalanan untuk menyelamatkan orang dengan Injil Kerajaan Allah. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahkan dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal yang lain. Masih banyak yang tidak tertulis maksudnya. Masih banyak hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara bayangkan? Dia harus pergi dan memberitakan Injil, karena hanya Injil yang menyelamatkan orang. Di samping itu, orang-orang yang sudah diselamatkan yang datang kepada Yesus pun harus dipikirin bagaimana merawatnya. Suatu pekerjaan yang tidak mudah, tetapi ini yang kuat di dalam diri Paulus. Pengorbanan materi, tenaga, fisik, mental. Saya sebut Paulus ini adalah orang yang terjual habis untuk panggilannya, Bapak Saudara. Dia terjual habis, nothing else but God. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan harus diberitakan. Tuhan yang harus dihidupi. Tuhan tujuan kehidupannya. Paulus, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, melihat kondisi seperti ini, bagaimana dengan kita? Di mana level berkorban kita untuk panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita? Untuk pertumbuhan kita, untuk menjangkau orang lain, di mana levelnya, Bapak Ibu Saudara? Saya meringkas cuma ada 2 level sebenarnya. Level jika dan level sekalipun. Level jika, orang-orang yang ada di level jika, dia akan berkata begini. Ya kalau saya lagi seneng, saya kasih persembahan. Apalagi di Bethlehem, gak ditagih persembahannya. Ya kalau saya dapat tempat parkir yang dekat, nyaman kursinya, baru saya kebaktian. Kalau enggak ya udahlah, Tuhan juga ngerti. Pakai nama Tuhan lagi untuk alasan tidak mau bertumbuh. Ya, kalau saya dapat kursinya di situ lagi mau saya kebaktian. Tapi saya pernah datang kursinya diambil orang lain. Seolah-olah ada namanya di situ. Atau jiplakan pantatnya di situ. Nggak mau kebaktian, nggak mau. Jadi levelnya tuh masih level jika. Kalau hati saya senang, saya pelayanan. Saya latihan. Kalau hati lagi senang, aduh maaf aja deh. Tuhan juga ngerti. Atau kita ada di level sekalipun. Ini level yang sangat tinggi Bapak Saudara. Sekalipun dia tidak memperhatikan saya. Sekalipun saya nggak disalamin ke gereja saking banyaknya orang. Sekalipun saya ulang tahun nggak diselamatin. Sekalipun saya nggak terlalu banyak dibesuk. Tapi aku tetap mengasihi Tuhan. Dan saya tahu saya harus ibadah. Saya tahu saya harus live. Saya tahu saya harus melayani untuk pertumbuhan saya. Saya harus belajar dan dilengkapi supaya saya bisa menjangkau orang lain. Amin Bapak Saudara. Paulus benar-benar mengerjakan panggilannya Bapak Saudara. Dan kita sudah lihat ada banyak harga yang dia bayar. Nah Bapak Saudara, di tengah-tengah mengerjakan panggilan itu. Di tengah-tengah pekerjaan Tuhan yang begitu besar, yang dipercayakan kepada kita sebagai gereja, tentunya sama seperti orang yang secara fisik, kalau dia terserang penyakit, dia menjadi tidak maksimal. Betul apa enggak? Kalau ada orang yang sedang giat-giatnya bekerja, tiba-tiba dia sakit, maka dia tidak bisa maksimal di dalam pekerjaan yang seharusnya dia bisa kerjakan dengan baik, saudara. Nah, Paulus sedang mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini, bahwa ada satu penyakit rohani ya
yang kita harus waspadai, yang kita harus hidup sedemikian rupa jangan sampai terjangkit, apalagi dipelihara penyakitnya. Karena dia seperti kanker yang akan menyebar dan pada akhirnya melumpuhkan kita secara rohani karena dia membuat kita kehilangan kekuatan. Penyakit rohani pagi hari ini yang harus dibasmi dalam kehidupan kita adalah sifat tawar hati. Don't lose heart. Idiomnya dalam bahasa Inggris. Tapi bahasa Indonesia tuh jangan tawar hati. Itu sebut penyakit loh Bapak Saudara. Penyakit bukan cuma jasmani. Ada banyak penyakit rohani yang harus dibasmi dari tengah-tengah gereja. Dan pagi hari ini secara khusus Paulus sedang mengajarkan tentang hati-hati dengan tawar hati. 8 kali kata tawar hati disebut dalam perjanjian baru. Terdapat di dalam 6 ayat Alkitab. 5 diantaranya ditulis oleh Rasul Paulus. Saya pikir kenapa Rasul Paulus yang menulis? Kenapa Tuhan memberikan ilham kepada Rasul Paulus? Saudara dengarkan ini. Karena orang yang paling punya alasan untuk tawar hati kemungkinan besar adalah Paulus. Dia punya alasan yang kuat untuk tawar hati. Dia punya alasan yang kuat kenapa tubuh jiwa raganya sudah diserahkan. Enggak takut mati. Apalagi cuma rugi duit. Nyawanya aja dia sudah serahkan. Jadi dia adalah orang yang paling punya alasan kalau bicara tentang 100% manusia berdosa yang diselamatkan. Saudara. Paulus adalah orang yang paling punya alasan. Karena gak ada orang menderita seperti Paulus. Dalam hal memenuhi panggilan kudus di dalam kehidupannya. Nah saudara, tawar hati memiliki arti keletihan, kepayahan, kehabisan energi, capek dan melemah. Dan biasanya ini terjadi kepada orang-orang yang banyak aktivitasnya, orang-orang yang banyak memberinya, orang-orang yang banyak melakukan sesuatu untuk orang lain. Itu paling sering terjadi, ini paling rentan terjadi saudara. Nah saudara, sesuatu yang tawar itu biasanya ditandai dengan gak ada rasa. Indikasinya adalah mati. Indikasinya adalah gak ada gairah dalam kehidupan saudara. Tidak bergairah dalam hubungan. Hubungan dengan Allah terutama yang pertama waktu datang ibadah. Orang udah buah keringat loncat puji Tuhan. Dia diem aja. Tidak meresponi firman Tuhan. Apalagi dalam hati cuma ngutukin gitu ya. Cepetan atuh Pak, ya ampun, ntar soto mie-nya habis. Enggak ada respon Bapak Saudara. Dingin dalam penyembahan, bukan karena AC, bukan. Hatinya lagi tawar. Mungkin kemarin sakit enggak dibesukin. Mungkin terlambat dikasih selamat ulang tahun ataupun lupa sama ketua live-nya. Mungkin juga waktu ketemu di mall, ini pendeta satu ketemu orang gak salaman, padahal pendetanya lagi sakit perut buru-buru. Bisa aja kan, anything can happen. Benar gak? Dingin, itu ke bawah-bawah tuh sampai ke gereja. Tidak bisa mengekspresikan diri kepada Tuhan. Pagi hari ini kita perlu cek kesehatan rohani kita. Jangan sampai ada tawar hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Semua kegiatan rohani itu jadi agamawi. Karena tidak ada hubungan di dalamnya. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Hubungan di dalam keluarga. Kenapa? Sering dibohongin sama saudara. Cici pinjam Cik, gopek ceng Cik. Kenapa? Nanti dibalikin hari Senin. Senin udah lewat, malam jam 12 udah lewat jadi hari Selasa. Gak ada kabar berita. Minggu depan Cik, maaf ya Cik ya kemarin tuh gak keburu soalnya gini. Cik sorry Cik ini lagi buru-buru boleh gak Cik? Cici kan Cidek kan biasa selalu jadi korban. Karena sering kali dibohongin, sering kali dimintain bantuan, sering kali dia yang menjadi sandaran. Itu sangat rentan dengan tawar hati dalam hubungan di dalam keluarga. Pasangan yang sering menuntut, itu sangat rentan menimbulkan tawar hati di dalam keluarga, saudara.
Keluarga rohani pun bisa terjadi. Di dalam gereja. Saudara, salah satu indikasi, saya harus sampaikan ini. Salah satu dalam konteks kehidupan tubuh Kristus, salah satu indikasi kita sedang mengalami sakit secara rohani, terutama tawar hati, terlihat dari bagaimana kita berhubungan satu dengan yang lain di dalam gereja lokal ini. Mau berpapasan atau tidak, duduk barengan, bermasalah apa enggak mau datang ke live, itu bisa jadi coba diperiksa. Karena indikasinya adalah hubungan yang tawar. Nah saudaraku, banyak alasan saudara. Ya, orang yang tawar hati, dia kehilangan kegairahan untuk visi. Tadi pagi saya sebutkan, Pastor Arief bilang gereja kita akan menjadi gereja global dan lokal. Global kita jangkau, lokal kita perkuat dan kita terus bangun dan kita juga jangkau Bapak Saudara. Nah orang yang sudah tawar hati, ngelihat visi kayak begitu, dia bilang gini, pastor aja kerjain sendiri, kan pastor yang terima dari Tuhan bukan saya. Padahal kita ini satu tubuh. Tapi orang yang tidak tawar hati, dia akan selalu bergairah dengan visi yang Tuhan berikan. Waktu kita bilang, kita akan menjadi berkat bagi kota. Wah saya bergairah pastor untuk mengerjakan itu. Kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita akan menjadi berkat bagi Maluku. Kita akan jadi berkat bagi Kalimantan. Kita akan jadi berkat bagi Nias. Yes, puji Tuhan. Saya bisa lakukan sesuatu. Kegairahan terhadap visi, saudara. Nah, ada banyak indikasi tentang tawar hati. Males salah satunya. Males ngapa-ngapain. Dia ajak ke live. Ayo Bu ke live. Sakit gigi. Besok minggu depan jaraknya seminggu itu. Tanya lagi, ayo ke live. Padahal dia sebenarnya lagi tawar hubungannya sama sesama anggota gereja. Sakit gigi lagi. Itu bisa berminggu-minggu sakit gigi itu saudara. Kasihan deh lo. Mau ke rumah mertua. Jadi seringkali dibuat alasan untuk menutupin satu yang sebenarnya hati yang mesti dibereskan. Hati-hati. Nah, Amsal 24 ayatnya yang ke-10 memperingatkan kita. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan apa? Kecillah. Baca lagi 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah saudara, kecillah kekuatanmu. Padahal kalau saudara setuju sama saya, hidup ini perlu kekuatan yang besar. Betul nggak? Untuk menjadi excellent, kita perlu kekuatan yang sangat besar. Semangat tiap hari datang ke kantor, melihat, oh hari ini saya mau kerjakan ini, hari ini saya mau bereskan ini. Semangat dan kekuatan untuk bisa bertemu dengan orang yang sulit untuk jadi teman. Bertemu dengan rekan-rekan kerja yang, aduh, kenapa di dunia ini harus ada dia? Kita perlu kekuatan yang besar untuk menaklukkan ketakutan kita setiap hari. Aduh Tuhan, jangan sampai dia datang lagi Tuhan. Jangan sampai dia datang lagi. Ya ternyata dia datang juga. Perlu kekuatan yang besar untuk bertemu dengan orang-orang yang kita gak suka untuk ketemu. Perlu kekuatan yang sangat besar untuk berjuang di dalam kehidupan ini. Dan menjadi unggul dalam kehidupan kita. Dan firman Allah katakan jika engkau tawar hati. Pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oleh sebab itu saya berdoa kiranya kita semua akan bebas dari sakit rohani yang satu ini. Ibu-ibu, ya, engkau perlu kekuatan yang besar untuk masak yang enak bagi keluarga. Kalau hatinya lagi tawar, masakannya bisa keasinan. Atau kemanisan. Padahal hatinya lagi tawar. Kenapa? Karena gak bergairah mau masakin. Sebel gua sama dia. Kudu masakin lagi. Terus sambil masak sambil mikir yang lain. Lupa tadi udah pakai garam lagi. Tawar hati itu bisa berdampak pada macam-macam Bapak Saudara. Tuhan mau sembuhkan kita pagi hari ini, amin. Sementara kita persiapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus. Nah banyak kondisi yang bisa membuat orang tawar hati.
Alkitab itu banyak banget, Alkitab itu sangat komplit dan lengkap. Beberapa yang saya angkat pada pagi hari ini. Yang pertama, orang mengalami penolakan. Maksud yang tidak diterima, undangan-undangan yang ditolak, itu sangat rentan membuat orang menjadi tawar hati. Bantuan-bantuan yang ditolak, pemberian-pemberian yang ditolak, itu kalau hati tidak dijaga, pikirannya sama negatif, saudara. Saya bantu ya ini ya, enggak usah gitu ya. Tersinggung hatinya. Enggak dikasih bantuan juga bisa tersinggung. Jadi maunya apa? Menghadapi musuh yang abnormal, saya suka banget ini. Saudara tahu ada musuh yang abnormal? Itu bahasanya Sonya waktu dia khotbah hari Jumat kemarin di doa PI dan staf. Dia membahas tentang peperangan orang Israel. Yoab pada waktu itu yang memimpin sebuah peperangan yang sangat besar. Dan lawan-lawannya itu orang yang abnormal. Kenapa? Jari kaki sama jari tangan jumlahnya berapa? 20 itu normalnya. Orang-orang itu punya 24. Ukuran sepatu lebih dari orang lain. Betisnya lebih dari orang lain. Semuanya serba lebih besar. Nah saudara, kita seringkali ketika menghadapi persoalan yang kelihatannya gunung ini kapan bisa dinaikin. Tadi pagi saya masuk ke WC, biasa ya, saya setuju dengan Pastor Arif yang selalu bilang kalau di WC itu banyak pewahyuan. Betul, betul Bapak Saudara. Betul banget. Tadi pagi waktu saya di WC, saya pikir tentang gunung. Saya tertarik dengan orang-orang yang abnormal ini yang berbicara tentang peperangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita dengan masalah kita, dengan kondisi kita itu kayaknya tuh gede banget. Ini orang kapan dipindahinnya jadi pemimpin saya kok kayaknya susah banget. Saya sejak dia jadi bos gue jadi merana gitu loh. Susah banget kayaknya itu terlalu besar saudara. Terus Tuhan bilang gini sama saya. Kalau kamu berpikir masalah kamu itu gunung yang besar, kamu ingat siapa yang ciptakan gunung? Halo? Kalau kamu lihat itu seperti gunung, ingat siapa yang ciptakan gunung? Kalau kamu lihat nih anak, aduh udah dikasih tahu nggak pernah mau dengar. Kayaknya dia yang mendatangkan penderitaan yang paling besar selama masa kehidupan saya. Ingat siapa yang ciptain anak? Siapa yang memberikan kehidupan kepada anak? Siapa yang memberikan anak kepada bapak saudara? Kalau ada orang-orang tua yang sangat menyusahkan hati kita, sepertinya dia gunung yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Aduh Tuhan, kalau engkau ambil aja dia Tuhan, hidupku rasanya bebas. Tapi kok Tuhan gak ambil-ambil? Ingat siapa yang ciptakan orang tua? Orang juga bisa menjadi tawar hati karena respon di sekeliling yang tidak sesuai dengan harapan. Saya udah banyak bantuin loh, saya udah banyak nolong loh. Saya udah banyak begini, udah banyak begitu. Tidak sesuai dengan pengharapan kita. Kok dia kayak begini responnya? Kok dia gak ada terima kasih ya sama sekali ya? Itu bisa jadi tawar hati Bapak Saudara. Kemudian masalah yang tak kunjung habis. Ini baru bulan April. Saya sejak pulang dari Israel, Februari tanggal 23. Itu tuh Bapak Ibu Saudara ya. Banyak banget. Pertama-tama turun dari bandara. Ya, kepengen makan di Jakarta, pergilah ke Mangga Besar. Saya tidak ngerti soal genap ganjil karena saya nggak tahu jalan Jakarta. Saya berpaku kepada Google Map. Ya, dan waktu itu Sonya juga di sebelah saya lupa kasih tahu. Itu tuh masuk ke jalan genap ganjil, baru turun dari pesawat Bapak Saudara. Ya, ditilang. Udah ditilang nih, mikir gimana caranya mau ke Bandung, Rakerda, nggak ada SIM, bla 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 dan lain sebagainya. Ada surat sih yang dikasih, Tuhan buka jalan, ada orang yang bisa bantuin juga untuk ngarahin, untuk ngurusinya bagaimana dan lain sebagainya. Itu tanggal 23 Bapak Saudara. Tanggal 27, karena ada keluarga yang ulang tahun, saya buru-buru cuci tas ransel. Kenapa? Karena saya pikir tas ransel itu kena, maaf kata nih ya, bau kuda waktu lagi di Jordan. Jadi saya langsung rendam Bapak Saudara. Pagi jam 7 direndam, ya. Malamnya jam 8 baru dilihat, ternyata dalamnya ada paspor. Tuhan ini banyak banget gitu ya. Sudah,
Saya harus ngurusin paspor, itu perjalanannya prosesnya panjang, datang nunggu 3 jam karena ngurus sendiri harus BAP dan lain sebagainya. Bla 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 ngurusin itu ya Bapak Saudara, akhirnya paspor belum selesai saya harus ke Bandung karena ada rakerda dan lain sebagainya. Waktu rakerda di Bandung, hari ketiga saya dapat kabar mama saya harus operasi usus besar di Singapura. Oh my God, what is this? Ini rasanya Tuhan, kalau saya boleh bilang udah jatuh ketimpa tangga digigit anjing gila. Rasanya kok bertubi. Tapi saya sangat diberkati dengan khotbah Pastor Ari beberapa waktu yang lalu. Mengenai marilah datang kepadaku. Hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tolong proses paspor saya, SIM saya dan lain sebagainya. Tuhan berkati, bahkan Tuhan tolong operasi mama saya berjalan dengan baik. Dokter juga kaget, mama punya diabetes tapi kok pemulihannya cepat banget. Dia gak pernah meninggalkan kita. Tapi jangan tawar hati karena itu penyakit yang sangat berbahaya, saudara. Jalan hidup yang belum terbuka. Tuhan belum memberikan jawaban iya kepada doa kita. Itu pun kalau tidak hati-hati bisa membuat tawar hati. Karena jawaban Tuhan itu suruh tunggu. Tuhan kok lama banget sih, saya udah berdoa. 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, belum terjadi apa-apa. Tuhan bilang tunggu. Balik lagi ke WC Bapak Saudara. Tadi pagi, waktu saya lagi merenungkan poin-poin ini, apa yang praktikal yang saya bisa kasih lihat Bapak Saudara. Saya lagi pikir-pikir Tuhan, kenapa mesti ada jawaban tunggu? Kenapa gak bilang enggak aja? Atau kenapa gak bilang iya aja? Tuhan kasih lihat saya, dirinya itu seperti polisi lalu lintas. Yang sedang mengarahkan orang-orang yang ada di jalanan. Dan dia harus tahan kendaraan saudara dan berkata, Bapak tunggu di situ. Jangan lewat jalan sini. Di sono tuh lagi longsor. Kalau lewat bisa masuk jurang. Jadi ditahan dulu, suruh tunggu. Tuhan harus bilang tunggu. Aku sedang mempersiapkan engkau bahkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Tapi kamu harus tunggu dulu. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana mempersiapkan kita. Amin Bapak Saudara. Jadi tunggu pun kalau nggak hati-hati kita bisa jadi tawar hati. Punya saudara kayak nggak punya saudara. Berapa banyak yang merasakan seperti itu? Anak 5 yang aktif cuma 1 perhatiin orang tua. Anak 10 yang ngasih cuma 1 sama orang tua. Itu salah satu lagi keadaan adalah keadaan di mana bukan karena kita yang milih, tapi kita ada di dalam keadaan itu. Keadaan seperti itu pun bisa membuat tawar hati. Kita gak bisa pilih siapa orang tua kita, betul gak? Kita gak bisa pilih, kok saya lahir di keluarga 11 orang, kayak tim sepak bola gitu ya. Padahal saya maunya kalau saudara cuma 3 enak ya, apalagi anak tunggal lebih enak lagi misalnya. Kan kita gak bisa pilih. Tapi Tuhan kondisikan itu di dalam kehidupan kita saudara. Nah ada banyak keadaan-keadaan saudara. Nah saya mau katakan gini, pemicu terbesar penyakit tawar hati adalah perasaan menjadi korban. Kalau kita punya pikiran, wah jadi korban nih. Korban orang tua, korban guru, korban teman, korban bos, korban atasan saya, korban rekan-rekan kerja saya. Maka kita sedang memberi makan kepada penyakit kanker tawar hati itu. Saudara. Dia akan semakin besar saudara-saudara. Rasa mengasihani diri sendiri. Mulai menghitung apa yang sudah saya berikan, waktu, tenaga, perasaan, dan membandingkannya dengan apa yang saya dapat. Membandingkan apa yang kita berikan dengan apa yang orang-orang di sekeliling berikan. Golongannya sama, kok kerjanya cuma segitu doang. Kok saya lagi, saudara. Pemicu terbesar penyakit tawar hati adalah perasaan menjadi korban. Makanya kita memang dipanggil untuk berkorban, tapi jangan punya perasaan menjadi korban. Amin Bapak Saudara. Nah 2 kebenaran yang bisa menolong kita pada pagi hari ini sebelum kita ambil dalam perjamuan kudus. Waktunya tinggal 9 menit. 2 kebenaran yang menolong kita untuk menghentikan penyebaran atau bahkan menjauhkan kita dari penyakit tawar hati ini. Saudara catat baik-baik. Yang pertama, melayani dan berkorban karena kemurahan Tuhan. Kita baca sama-sama yuk 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami, baca sekali lagi, 1, 2, 3.
oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Apapun yang kita lakukan yang baik untuk keluarga kita, untuk gereja dan tubuh Kristus, supaya orang bisa melihat Yesus di dalam kehidupan kita dan mereka diselamatkan dan percaya. Tidak boleh ada alasan yang lain kecuali karena kemurahan Tuhan. Karena saya merasakan Tuhan itu begitu luar biasa, saudara. Nah, orang yang melayani akibat mengalami kemurahan Tuhan, dia tidak akan pernah tawar hati. Saya balikin kalimatnya ayat tadi. Orang yang melayani akibat mengalami kemurahan Tuhan tidak akan tawar hati. Bapak Ibu Saudara yang melayani di dalam keluarga, di dalam rumah Tuhan, mari periksa hari ini. Kenapa saya melayani? Saya harus periksa hati saya. Kenapa saya mau berkhotbah? Kenapa saya mau menyiapkan semua? Kenapa saya doa puasa? Kenapa saya harus lakukan ini? Kenapa saya mau jadi excellent dalam pekerjaan? Kenapa saya harus terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Kenapa? Karena hari-hari ini ada banyak alasan orang melayani. Orang melayani bisa jadi karena prestis. Hati-hati karena kita gereja besar. Keren loh kalau kelihatan di depan teh. Orang melayani karena ingin dihargai. Orang melayani bisa jadi karena ingin dilihat. Orang yang melayani karena ingin merasa berguna. Well, itu tidak salah, tetapi itu tidak cukup. Tidak boleh ada alasan lain kalau kita mau terhindar dari penyakit tawar hati. Waktu melayani adalah karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang mana ya? Perbuatan Tuhan yang mana? Yang begitu powerful sehingga itu mengguncangkan hati kita, mendorong kita untuk bisa melayani. Perbuatan Tuhan ketika dia mati dan menanggung dosa kita. Apa yang Yesus alami? Saya mau ringkaskan kepada saudara. Yesus mengalami ini untuk bisa memberikan kehidupan kepada kita. Perjalanan itu dimulai pada hari Kamis malam 2000 tahun yang lalu. Kamis malam Yesus mengalami apa yang disebut dengan hematidrosis. Satu keadaan di mana seseorang mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Dia tahu beberapa jam ke depan apa yang dia akan alami. Dan dia harus datang bersekutu dengan Bapa di taman yang disebut dengan kebun Zaitun atau Taman Getsemani. Di situ dia secara emosi merasa tertekan. Pikiran yang begitu tertekan. Karena secara manusia ada ketakutan-ketakutan. Membayangkan kematian dan model kematian yang dia harus hadapi beberapa jam ke depan. Setelah semalaman dia mengalami proses yang begitu berat. Untuk berkata sampai pada akhirnya, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu yang terjadi. Jumat pagi-pagi tanpa tidur, tanpa sarapan. Dia harus berjalan 4 kilo, 2,5 mil. Bolak-balik karena sidang yang berbeda. Tubuhnya menjadi begitu lemah untuk menghadapi penderitaan. Penderaan yang akan dia lewati beberapa jam ke depan Bapak Saudara. Dia mengalami penderitaan fisik, didera, dicambuk dengan cambuk yang modelnya kayak batu. Tetapi ada mata kailnya di situ dan itu dihantamkan ke dagingnya, ditarik sehingga menimbulkan ada banyak luka, bilur-bilur yang begitu luar biasa. Dia dipakaikan mahkota duri. Orang kalau dipakai mahkota itu satu penghormatan, tapi tidak dengan mahkota duri. Mahkota duri adalah sebuah penghinaan. Mahkota duri dengan duri 2-3 inci ditancapkan ke bagian kepalanya. Bagian tubuh manusia yang paling banyak urat. Dan ini menyebabkan darah yang mengalir begitu banyak dari Yesus. Tidak cukup sampai di situ. Setelah mereka dera Yesus, mereka juga memberikan jubah untuk dipakai Tuhan Yesus. Kelihatannya bagus Bapak Saudara. Tapi setelah beberapa waktu melewati perjalanan sampai ke bukit Golgota saudara. Jubah itu harus dilepaskan dari Tuhan Yesus dalam kondisi darah yang sudah mengering di dalam jubah nempel kepada bilur-bilur daging-daging yang sobek akibat dari dera itu.
berat kayu yang dipikul oleh Yesus 34-57 kilo. Hari ini orang normal dalam keadaan sehat bisa panggul 50 kilo. Tapi jangan lupa Yesus sangat lemah. Tidak makan, tidak tidur. Dan didera secara fisik. Paku sepanjang 4-5 inci dipakukan di tangannya. Berapa banyak saudara kalau dipijit refleksi di tangan teriak-teriak. Kenapa? Karena banyak sarafnya di sini. Dipakukan kepada Tuhan Yesus saudara. Itulah yang membuktikan kita tidak boleh punya alasan lain melayani. Selain karena apa yang dia sudah lakukan. Dia sudah alami terlebih dahulu untuk memberikan pembebasan kepada kita. Kunci yang pertama untuk terbebas dari penyakit tawar hati adalah melayani dan berkorban karena kemurahan Tuhan. Yang kedua saudara, iman percaya akan kemuliaan yang kekal. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi sekalipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kalau saudara ada di dalam satu kondisi hari ini, saudara rasa sulit, saudara rasa payah, saudara rasa capek. Kok Tuhan kayaknya keadaan gak berubah-berubah. Saya terus yang dicecer, saya terus yang diminta saudara. Ketahuilah bahwa ada kemuliaan kekal. Penderitaan yang kita hadapi bukan karena pilihan kita atau mungkin juga karena keputusan kita yang salah di masa lalu. Dan hari ini kita mau kembali kepada jalan Tuhan. Kalau engkau sedang menderita untuk itu, mari beriman bahwa ada kemuliaan yang kekal. Amin. Aduh susah nih mesti puasa. Saudara tahu puasa melakukan banyak hal pada kita? Satu, puasa membuat kita semakin peka dengan suara Tuhan. Puasa membuat kita semakin bisa menahan diri. Yang akibatnya menahan diri dari omongan yang tidak perlu. Menahan diri dari menjelekkan orang lain. Kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Ada kemuliaan yang sedang menanti kita. Amin Bapak Saudara. Dari hari ke hari ayat tadi mengatakan, walaupun manusia jasmani kami semakin menurun, tapi dari hari ke hari, kalau engkau bertahan, menjaga hati tidak tawar, menjaga komitmenmu untuk terus Tuhan saya terus mau ikut engkau. Walaupun saya susah, saya mau ikut Tuhan. Walaupun saya rugi, saya tetap mau ikut jalan Tuhan. Kalau kita berkomitmen untuk seperti itu Bapak Saudara, rohmu yang tidak kelihatan sedang diperbaharui oleh Tuhan. Itu firman Allah katakan. Kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia diperbaharui, saudara. Manusia batinia diperbaharui, saudara. Dan dia sedang mengerjakan kemuliaan yang kekal. Ada anak-anak yang bertanya kepada saya begini, Pastor, kenapa dari 6 bersaudara saya yang harus membiayai orang tua? Saya harus biayain sekolah adik saya harus biayain ini, saya harus biayain itu. Kenapa saya? Dan seringkali pertanyaan ini yang kita sering ungkapkan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya? Tuhan, kenapa saya? Kenapa gak pilih tetangga saya? Kenapa gak pilih adik saya? Kenapa gak pilih yang lain? Saya mau saudara dengar pagi hari ini jawaban Tuhan. Dia katakan, kenapa enggak? Kenapa harus yang lain? Beriman dan percaya akan kemuliaan Tuhan. Saudara, sementara kita menyanyi menyembah Tuhan. Saya teringat dengan firman Allah di dalam kitab Yeremia. Aku sudah tahu, kenal kamu, bahkan sebelum engkau ada di dalam rahim ibumu. Artinya apa? Dia sudah tahu ujungnya tuh kita jadi apa. Dia sudah tahu apa yang dia akan sediakan bagi kita. Kalau ujungnya adalah ini, dia juga sudah menyiapkan dirinya
Dia juga tahu jalan seperti apa yang kita harus lewatin. Proses seperti apa yang kita jalanin. Keluarga seperti apa yang kita harus miliki. Saudara seperti apa yang kita harus miliki. Demi ininya tercapai. Itu hikmat Allah, saudara. Jadi kalau kita bertanya tentang sebuah keadaan yang kita gak bisa tolak. Kita cukup beriman saja. Bahwa ada kemuliaan kekal yang Tuhan siapkan. Amin, saudara. Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Saya mau tutup dengan ayat ini. Galatia 6 ayat 9. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Pertanyaan saya, apa yang bisa melemahkan tadi? Tawar hati. Kalau kita tidak tawar hati dan kita terus kerjakan bagian kita, firman Allah berjanji bahwa kita akan menuai apa yang kita lakukan. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Sebelum Bapak Saudara mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini, hampiri dia, berkata-kata kepada dia, jika engkau sedang mengalami tawar hati dan terus bertanya, Tuhan kenapa harus saya? Mari datang kepada dia, dia akan perbaharui hati kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami akan disembuhkan. Bahkan melalui perjamuan yang akan mengingatkan kepada kami tentang pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Teruslah berbicara di dalam hati kami. Teruslah berbicara di dalam pikiran kami. Kebenaran-Mu memerdekakan kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku.